Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna husna ittiba'i wa arinal batila batila warzuqna husna ijtinabi. Para jamaah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kita pagi hari ini masih lanjut dengan ahkamul masajid, hukum-hukum yang berkenaan dengan masjid. Subtema pagi hari ini ialah berdagang dan mengumumkan barang hilang di masjid. Ada dua item yang akan kita kaji. Masjid ialah tempat untuk salat, dulu disebut qit'atum minal ardi, yang dikhususkan oleh kaum muslimin untuk tempat salat, tempat i'tikaf, tempat zikrullah, tempat baca Al-Quran, dan khusus Masjidil Haram itu tempat tawaf. Tidak ada ibadah tawaf di masjid-masjid yang lain kecuali di Masjidil Haram. Peruntukan masjid ini itu bisa kita pahami dari hadis riwayat Muslim nomor 687. Ini hadis yang menceritakan tentang orang Arab desa, orang Arab pedalaman yang kurang pengetahuannya datang ke Madinah, lalu dia kepingin pipis, lalu tahu ada itu masjid itu, dia tidak tahu masjid itu apa, pokoknya ya ada tempat untuk sekedar berlindung. Dia masuk, di bagian tertentu di masjid itu ada Nabi dan beberapa sahabat. Dia masuk membelakangi Nabi dan sahabat ini, kemudian sambil berdiri dia kencing. Beberapa sahabat itu responnya langsung berdiri, ini mau dihentikan. Tapi oleh Nabi bilang, biarkan. Sampai orang itu selesai, Nabi kemudian bilang kepada para sahabat ini, innama bu'ithum muyassirin. Kalian ini dibangkitkan oleh Allah untuk bikin persoalan itu jadi mudah. Walam tub'atsu mu'assirin, kalian tidak dibikin untuk mempersulit keadaan. Sekarang ambil air lalu siram itu kencing orang itu. Lalu para sahabat sudah diberitahu cara menangani masalah yang tidak memunculkan sesuatu yang lebih ruwet. Lalu orang ini perlu diberitahu karena dia orang desa yang tidak ngerti, diberitahu. Nabi, ini masjid tidak cocok untuk yang kotor-kotor, tidak cocok untuk kencing, tidak cocok. Innama hiya
Lidzikrillah. Masjid-masjid itu dibangun untuk tempat mengingat Allah, untuk zikir kepada Allah. Wassalati, dan untuk tempat salat. Wa qiraatil Quran, dan untuk tempat baca Quran. Jadi dia tadi melakukan itu tidak ngerti, ya, dikira sama dengan gudang atau apa. Ya, maklum ini abad ke-7, budayanya masih sangat bersahaja, sulit air. Kalau istinja itu ya bisa dengan batu, bisa dengan daun atau kayu. Nah, ini berasal dari desa. Oh, Nabi sebutkan itu, ya. Untuk apa masjid ini dibangun, ya. Tapi memang masjidnya masjid tanah, ya. Tanah artinya kalau dia kencing itu gampang, menanganinya gampang, tidak perlu dipel, ya. Terus kemudian yang kedua itu dari Al-Baqarah 125. Situ Allah berfirman berhubungan dengan Masjidil Haram. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila. Dan kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, antahhira baitiyah, agar mereka itu membersihkan rumahku, lit-taifina, untuk orang-orang yang tawaf, wal akifina, untuk orang-orang yang iktikaf, war ruk'is sujud, dan untuk orang-orang yang rukuk sujud, itu salat, ya. Jadi kalau disebut masjid tentu beda di pikiran kita dengan disebut stadion, beda. Disebut tempat parkir, beda. Disebut terminal, beda, ya. Itu tempat-tempat yang peruntukannya berbeda. Nah, di mana ada masjid, karena fungsinya seperti itu, maka itu akan dengan sendirinya menjadi tempat berkumpul orang-orang, ya, kita ini. Nah, kalau ada orang-orang kumpul, itu biasanya ada cocok untuk hadir di situ kegiatan ekonomi, ya, ekonomi. Nah, pertanyaannya, bagaimana hukum berdagang di masjid? Dan juga sekalian, bagaimana hukum mengumumkan barang hilang di masjid? Nah, dua hal ini akan kita bahas, ya. Pertama, tentang perdagangan atau jual beli. Al-Quran menggambarkan perdagangan ini sebagai kegiatan yang dapat melalaikan hati orang dari zikrullah, salat dan zakat. Ini dalam surah An-Nur ayat 36 sampai 37 dinyatakan, fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu. Di dalam rumah-rumah yang Allah izinkan untuk namanya diangkat dan disebut-sebut di dalamnya, yusabbihu lahu fiha bil wudu wal asal. Di situ ada orang yang bertasbih di rumah-rumah itu bil wudu wal asal, pagi maupun sore. Pagi itu ada salat subuh, nanti siang, sore
malam itu ada maghrib, ada duhur, asar, maghrib, isya. Siapa itu? Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakah. Yang begitu itu adalah orang-orang yang dia tidak dibikin lalai oleh kegiatan perdagangan, wa bai'un, tukar menukar, jual beli. Dilahirkan dari apa? An dzikrillah, dari zikir kepada Allah, wa iqamis shalah, dan mendirikan salat, wa ita'iz zakah, dan membayar zakat. Jadi orang yang ada di sini nih itu masuk yang hatinya tidak dibikin lalai oleh itu. Dan jumlahnya sedikit. Nah, begini ini. Yang banyak, jadi mulai jam, ya mungkin semalam tidak pernah tidur, yaitu pasar-pasar kayak Wonokromo, Keputaran, tidak pernah tidur. Ya. Ada orang yang berangkat jam 2 bawa sepeda motor roda 3 itu kulaan, habis itu pulang seputar menjelang subuh atau setelah subuh sedikit, langsung dasar, langsung buka, tidak pakai sholat. Itu banyak. Pokoknya arahnya yang ke arah cari-cari uang itu, dari tijarah itu semua kegiatan yang arahnya ke arah uang, itu bisa melalaikan orang dari zikir kepada Allah. Jumatan, banyak laki-laki daripada yang Jumatan dengan yang tidak, banyak yang tidak Jumatan. Apa itu kegiatan di siang hari itu? Ya, cari uang. Jadi itu menunjukkan bahwa jual beli itu dapat melalaikan orang dari ingat kepada Allah dan dari salat, dari zakat. Maka dalam ketentuan salat Jumat itu begitu dikumandangkan adzan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, kalau kumandang adzan sudah terdengar pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah. Ini orang-orang beriman, fas'au ila dzikrillah, bersegeralah kamu menuju dzikrullah. Badalul bai', tinggalkan itu kegiatan mencari penghidupan itu, tinggalkan. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, itu lebih baik bagi kamu kalau kamu tahu. Jadi kalau orang ngerti itu akan tinggalkan. Ulah ini sedang menunggu ini apa? Tanda tangan. Nanti kalau ucul ini, Allah bilang kamu berangkat ke Jumatan lebih baik daripada kamu menunggu untuk tanda tangan kontrak itu. Nah, orang yang hatinya tidak dilalaikan, dia berangkat. Nanti begitu, bapak tadi nggak ada dipanggil, ya ini yang tanda tangan, ya sudah, karena yang ngatur rezeki dia. Kita kan nggak tahu kalau saya ambil ini apa yang terjadi. Ternyata setelah diambil sudah nanti dikorup oleh tukang-tukang. Korupnya bukan nyolong, tapi kerjaannya mestinya 1 minggu selesai, molor sampai 10 hari. Itu sudah. Jadi itu, karena itu Jumatan itu diatur seperti itu. Tinggalkan. Nah, kuatnya pengaruh jual beli atau perdagangan dalam melalaikan hati manusia itu dicerminkan
dengan gamblang. Itu dalam peristiwa yang direkam di Quran, yaitu peristiwa berhamburnya banyak jamaah salat Jumat keluar masjid meninggalkan Nabi yang sedang berkhutbah. Ya. Sudah masjid sudah dimulai. Tapi kemudian datang kafilah dagang dari negeri Syam. Wah, ini keluar ini. Nabi yang khutbah ditinggalkan. Dalam riwayat itu hanya tinggal 12 orang yang masih tersisa. Itu kuatnya apa? Dagang, kuatnya mencari harta. Hingga di surah Jumat yang ayat yang terakhir, ayat yang 11, wa idza ra'au tijaratan aw lahwanin faddu ilaiha. Karena kafilah dagang itu kalau datang masuk ke Madinah itu enggak datang sepi-sepi, tapi ada rebana yang ditabuh, ya, ada genderangnya. Karena orang-orang di mana-mana tempat sesuai dengan zamannya itu untuk mendapatkan barang, ya nunggu itu. Kalau dulu nunggu ada kapal datang. Kalau sekarang itu sudah pakai HP aja, nanti sudah diantar. Sekarang, ya. Kalau dulu, wah itu nguping kapan ini datang. Begitu bunyi plong plong plong, itu orang segera berkerumun. Yang mau beli baju, yang mau beli apa, mereka bawa apa. Itu Nabi ditinggal. Ya. Infaddu ilaiha. Mereka menghambur menuju ke kafilah ini. Wa tarakuka qa'ima, dan mereka meninggalkanmu Muhammad ketika setengah berdiri berkhutbah. Kul, katakan olehmu, beritahu kepada mereka, ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik daripada permainan, daripada perbuatan-perbuatan yang main-main. Ya, ada gendrang-gendrang mungkin datang itu hanya untuk nonton itunya, atau mungkin untuk beli. Lebih baik daripada kegiatan main-main itu buat tijarah dan dari perdagangan. Wallahu khairur razikin, dan Allah adalah zat yang terbaik dalam mengatur dan membagikan rezeki. Ya, nomor satu untuk kehidupan sehari-hari, menghadirkan kesadaran iman bahwa Dia yang mengatur rezeki itu, ini nomor satu. Karena kalau tidak, orang itu lalu gampang melanggar itu gampang. Jualan, cacatnya ditutup biar orang nggak tahu. Padahal Allah itu tahu. Malaikat ya tahu. Ada malaikat, pedes iki pancene. Wong bolong kok ditutup lalu disepet. Ya. Jadi itu. Allah adalah sebaik-baik pengatur rezeki. Apa maknanya sugih itu pasti? Enggak. Sugih itu belum tentu api. Siapa yang tidak kenal korun, wah itu sugihnya luar biasa. Tapi dia jadi binasa gara-gara harta. Harta bikin orang jadi rusak.
Jadi maka kalau sudah ikhtiar itu ikhtiar dengan benar, kok masih belum longgar juga, ya coba kasih ruangan. Mungkin kalau Allah kasih aku kekayaan yang lebih dari ini, nah, jangan-jangan aku malah wis gak tau nang masjid, ngurus toko, cari tanah, urusan apa. Ya coba kasih kesadaran itu. Nah, tapi kalau sudah soge, diingat loh, orang soge itu ada tugas untuk memeratakan hidupnya itu yang lumrah aja, yang biasa aja, yang wajar. Harta itu jangan dipakai untuk gaya hidup, tapi untuk kebutuhan hidup, ya. Wajar aja. Lalu yang harus dia tanggung, ring satunya itu kalau sudah kawin istri, kalau sudah punya anak, plus kalau punya orang tua fakir, itu ring satu itu. Jangan sampai ini dilalaikan. Istrinya tidak punya ruko, nggak dikasih. Istri tonggo di toko rok, mulai ruwet ini. Bukan kewajiban, tidak ada kewajiban apa-apa, malah nanti kalau ada lebih, kemudian ke arah akrobin, orang-orang yang punya hubungan darah yang paling dekat, mungkin ponaan, mungkin paman. Jadi ponaannya nggak sekolah karena pamannya tidak mampu biayai. Lambok yang terdekat itu bebaskan itu. Karena akrobin itu punya hak. Sudah kok masih lebih, hitung duitnya berapa. Oh sudah mencapai nisab, itu wa aniz zakah. Kalau orang ketunyan, dia tidak akan bayar zakat. Kalau sebut zakat itu bukan zakat fitrah. Zakat fitrah itu bagian dari ibadah Ramadan. Zakat itu zakat mal. Semakin banyak hartanya, ya nominalnya lebih banyak walaupun persentasenya sama. Kalau kamu punya 40, keluarkan 1. Punya 40, keluarkan 1. Tidak banyak, masih 39 yang kamu urus. Tapi keluar 1 ini kata Allah, dia telah mengembangkan hartanya di sisi Allah. Tapi seringkali itu punya 400 juta disuruh keluarkan 1/40-nya itu kan 10 juta. Kok jaga, kok kadang ya? Napa leres niki ngitungi. Wah. Yang 390 hilang dari pandangan. Yang iblis ngarahkan 10 juta rek. Jadi itu dunia itu bisa membuat orang lalai. Nah, dalam rangka itu Nabi kemudian menggariskan penangkal. Ya. Itu bentuknya adalah ucapan. Ucapan itu memang bisa membentuk perilaku. Ya. Ucapan itu memang membentuk perilaku. Ya. Kalau kita biasa malas bolak-balik, itu nanti malas tenanan itu. Ya. Malas tenanan. Hanya kadang-kadang orang-orang ayo semangat. Itu bisa membentuk perilaku. Nah ini Nabi ngajari dalam hadis At-Tirmidzi 1321, idza ra'aitum may yabi'u
ayyubta'u fil masjidi faqulu la arbahallahu tijaratak. Kalau kamu melihat ada orang yang berdagang di masjid, ucapkan oleh kamu, semoga Allah tidak membuat daganganmu untung, tidak membuat untung daganganmu. Ya maklum, tempat kumpulnya orang banyak, orang bisa memanfaatkan untuk tempat towo-towo, ya, towo-towo. Sekarang di mana masjid mesti hadir kegiatan ekonomi, tapi kan di luar. Ya. Di mana-mana yang orang berkumpul banyak, di situ hadir aktivitas ekonomi. Di Masjid Al-Akbar, wah itu sekitarnya itu kegiatan ekonomi. Ya. Di Masjidil Haram, itu tempat orang berdagang, tapi tidak di dalam, itu di luar. Ampel, itu wajar kegiatan bisnis yang luar biasa karena orang yang ke situ jumlahnya banyak. Ya, jangan di dalam tapi di luar. Nah, atas dasar ini para ulama membahas ini hukumnya apa kalau ada orang jualan di masjid, nenteng donat pak, donat di masjid, ya. Itu hukumnya apa? Jumhur ulama menyimpulkan bahwa sabda Nabi tadi itu melahirkan hukum makruh, ya. Karena tadi itu direspon dengan doa, mudah-mudahan kamu udah untung, ya. Itu respon yang tidak keras, ya. Tapi kalau ada orang juara di masjid, usir oleh kamu, nah itu keras ini. Ini hanya mudah-mudahan jualanmu udah untung. Lalu dipahami ini makruh dalam makna gak etis. Masjid itu tempat untuk sholat, untuk iktikaf, untuk zikrullah, untuk baca Quran, dan khusus Masjidil Haram itu untuk tawaf, ya. Tadi peruntukannya itu, ya. Jadi madhab Syafi'i, madhab Hanafi, madhab Maliki itu berpendapat makruh. Tapi madhab Hambali itu menyimpulkan bukan makruh, itu haram. Kalau terjadi jual beli di masjid itu, jual belinya batal, tidak sah. Yukrahul bai'u wasyira'u inda Syafi'iyah wal Hanafiyah wal Malikiyah. Itu dimakruhkan jual beli di masjid itu menurut ulama Syafi'iyah, Hanafiyah dan Malikiyah. Wa yuhramu indal Hanafiyah, itu diharamkan indal Hanabila menurut ulama madhab Hambali. Wa in waqa'a fa huwa batilun, kalau itu terjadi maka jual belinya batal. Ada seorang ulama tabi'in namanya Atha bin Yasar. Dia memaknai di balik larangan itu, dia memaknai bahwa kalau itu masjid itu sesuai peruntukannya itu adalah pasar akhirat. Suqul akhirah, itu pasar akhirat. Nah, sedangkan pasar yang dunia itu yang mall, ya pasar tradisional, ya toko, itu bazar, itu pasar dunia. Maka
Imam Atha bin Yasar ini kalau ada orang jualan di masjid lalu lewat di samping dia nanya, dia panggil, dia nanya, ma ma'aka wa ma turid, apa dia yang kamu bawa dan kamu mau apa? Fa in akhbaru annahu yuridu an yabi'ahu, kalau dia memberitahu kalau bahwa barang itu mau dijual, maka Imam Atha ini bilang, alaika bisuqid dunya, kamu pergi sana ke pasar dunia. Fa inna ma hadha suqul akhirah, masjid ini pasar akhirat, bukan pasar dunia. Itu dia negor seperti itu. Nah, kalau begini, bagaimana kalau orang berjual di masjid itu perwujudan dari amalan akhirat, bukan karena cari-cari untung. Misalnya begini, dia tahu sebelahnya ini bapak berasal dari luar kota, terus dia cerita barangnya diambil orang, tadi keturun terus barangnya diambil orang dan uangnya ada di situ. Bapak sebelahnya tergerak untuk bantu, tapi dia tidak bawa uang, yang ada arloji, tawarkan sama yang lain, Pak jenengan kerso beli ini mau saya buat bantu bapak ini. Itu kan akhirat, itu bukan dunia. Nah, hemat saya kalau begini ini gak masalah. Atau sekarang kan ada orang bisa membelinya aja di masjid, tapi penjualnya di luar. Tahu ada orang rapat kok nggak ada konsumsinya, terus dia ada di masjid, telepon, Mbak tolong kirim air botol aqua 1 krat, 1 dus, kemudian sampai tambahi roti sekian. Dia belanja dari masjid. Apakah ini nggak boleh? Kalau menurut saya, karena itu bukan untuk keuntungan dunia, menurut saya itu boleh. Nah, sekarang ada jual beli yang majelis akadnya itu tidak fisik. Tempat penjual dan pembeli bertemu itu tidak fisik tempat, tapi dunia maya, dunia maya. Orangnya bisa ada di mana-mana, tapi tempat dia ketemu itu sudah di media sosial, di dunia maya. Buka-buka kok lihat ada sajadah, cocok ini untuk dipakai nang masjid, terus dia klik bayar. Dia kan sedang beli. Apakah ini berlaku hukum yang tadi itu? Kalau menurut saya enggak. Karena masjid majelis akadnya bukan masjid, sesuatu di luar sana, luar sana. Itu jual beli online. Atau sekarang kadang-kadang ada orang yang bekerja di transportasi, ojek, duhur dia ke masjid, sholat, setelah sholat selesai dia buka aplikasinya, oh ada yang pesen, langsung dia oke, terima, dilihat alamatnya lalu dia berangkat. Yang begitu menurut saya tidak bisa dihukumi dia berjualan di masjid. Ya zaman Nabi nggak ada.
Praktek jual beli yang orangnya tidak ketemu, yang ketemu cuma komunikasinya melalui media. Satunya nawarkan, satunya menyetujui. Ya. Nanti serah terimanya tidak di masjid, serah terimanya bisa langsung ke rumah. Ya. Nah, yang begini ini kurang pas kalau dihukumi dengan orang yang dagang di masjid itu. Ya. Karena dia sifatnya senyap, ya. Orang sebelahnya aja nggak tahu. Ya. Beda dengan kalau orang nenteng dagangan. Ya. Ya. Nah kemudian bahasan tentang jual beli ini mengkait juga bahasan tentang minta-minta. Ada enggak? Oh, ada. Minta-minta di masjid itu ada. Ya. Apalagi yang besar kayak Masjidil Haram. Itu peminta-mintanya itu sudah menyiapkan alat. Tanya dulu dari mana? Kalau sudah bahasa Indonesia, diambil lembaran yang bahasa Indonesia, suruh baca. Saya kehilangan uang, mau kembali ke negara saya tidak bisa, mohon bantuan. Kalau orang Inggris, keluarkan yang bahasa Inggris. Tidak pakai ngomong. Nah, ini profesional ini. Ngemisnya di masjid. Ini antara maghrib isya, ya keliling. Kalau ketemu ada orang yang sedang tidak ini, sedang duduk-duduk, kelihatannya tidak baca Quran atau apa, dia sapa, dia tunjukkan itu. Nah, begitu tuh boleh apa enggak? Ya. Menurut ulama mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali, hukum minta-minta di masjid itu makruh. Tapi memberinya itu boleh. Karena memberinya itu amal akhirat, membelinya itu boleh. Jadi la ba'sa i'ta'us sa'ili fil masjidi syai'an inda Syafi'iyah wal Malikiyah wal Hanabilah. Alasannya adalah karena ada hadis Nabi itu pernah bilang begini, hal minkum ahadun at'amal yauma miskinan. Apa ada di antara kalian yang hari ini memberi makan orang miskin? Nabi pernah nanya seperti itu. Lalu Abu Bakar cerita, aku masuk masjid, faida ana bisailin, tiba-tiba saya ketemu dengan orang yang sedang minta. Fawajadtu kisrata khubzin, lalu aku dapati di fi yadi Abdurrahman, aku dapati di tangan Abdurrahman itu putra Abu Bakar, itu ada kisrata khubzin, itu remuk-remukan roti, apa istilahnya dia, yang sudah tidak wungkul tapi yang sudah cuilan-cuilan itu. Fa akhadtuha, lalu aku ambil dari Abdurrahman, dari buatnya dia. Fa dafa'tuha ilaihi, lalu aku berikan pada orang yang minta tadi. Dan itu di masjid, ya. Beliau menyebut tadi dakhaltul masjid, aku masuk masjid lalu ketemu dengan orang yang minta. Roti di tangan Abdurrahman yang potongan-potongan itu saya ambil lalu saya serahkan dia. Maka menurut jumhur ulama itu boleh memberinya, tapi minta-mintanya itu yang makruh, karena itu bisa mengganggu orang di masjid. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana hukum mengumumkan barang hilang di masjid? Nah, berdasarkan hadis berikut ini, itu para ulama berpendapat itu hukumnya makruh. Ya. Mengumumkan barang hilang di masjid itu hukumnya makruh. Ya. Sebuah hadis di Imam Muslim 1290, itu sahabat Buraidah, ya,
Itu cerita anna rajulan nasada fil masjid. Ada orang ya, itu yang mengumumkan barangnya yang hilang di masjid. Faqala man da'a ilal jamalil ahmar. Siapa yang menemukan unta merah? Ya, itu khas Arab. Kalau sini mungkin siapa yang menemukan sepeda miniku yang warna merah? Lah, orang yang bicara begitu itu lalu oleh Nabi direspon dengan kalimat la wajadta, kamu tidak akan mendapatkan yang kamu cari itu. Innama bunyatil masjidu lima bunyat lahu. Sesungguhnya masjid-masjid itu dibangun untuk maksud yang sesuai dengan peruntukannya. Ini bukan tempat untuk apa? Ini bukan radio untuk mengumumkan barang hilang. Ya. Ini masjid. Oleh Nabi direspon seperti itu. Responnya dengan doa tadi itu. Bukan pergi keluar. Tidak begitu. Sehingga mayoritas ulama menyimpulkan itu makruh. Ya. Tapi ulama Hanafiyah menyimpulkan bahwa itu haram. Haram mintanya ya. Sedangkan memberinya itu makruh ya. Jadi yang dibilang Nabi itu juga ada hadis lain yang menyebut barang siapa mendengar ada orang mengumumkan barang yang hilang di masjid, maka hendaklah kamu bilang Allah tidak akan kembalikan itu kepada kamu ya. Karena masjid tidak dibangun untuk itu ya, gitu. Nah sekarang bagaimana kalau sebaliknya? Sebaliknya itu maknanya ini yang diumumkan bukan orang yang kehilangan barang, tapi yang mengumumkan itu orang yang menemukan barang. Hukum orang yang menemukan barang itu kan harus mencari siapa yang punya. Nah ini menemukan barang lalu dia mengumumkan. Ini bagaimana? Ya. Boleh apa enggak? Ada jawaban dari Imam Malik. Ketika ditanya oleh dua orang muridnya yang bernama Al-Ashhab dan Ibnu Nafi. Ya. Imam Malik menjawab, La uhibbu raf'as sauti fil masajidi. Aku tidak suka membuat ramai masjid dengan suara yang keras. Wa innama amara Umaru an tu'arrafa ala babil masjid. Dulu yang dilakukan Umar kalau terjadi seperti itu diumumkan di pintu masjid. Tidak kemudian bapak-bapak siapa yang punya, tidak begitu. Diumumkan di pintu masjid. Walau masyahadal ladzi wajadaha ilal hilki, sekiranya orang yang menemukan itu jalan ke kelompok-kelompok orang di masjid ya. Yukhbiruhum, lalu dia beritahu, wala yarfa'u sautahu, lalu dia tidak mengangkat suaranya ya. Lam arabihi ba'san, menurut aku, kata Imam Malik, itu tidak apa-apa. Jadi ada orang itu, Pak, ini ada kunci sepeda motor, barangkali ada yang kehilangan. Oh, tidak ada ya. Kemudian pindah ke yang lain.
jangan diumumkan. Ini menurut Imam Malik. Ya, menurut Imam Malik begitu itu baiknya jangan pakai suara yang mungkin akan mengganggu orang lain yang sedang apakah berzikir, apakah sedang baca Quran atau sedang salat. Ini berkenaan dengan dua hal tadi itu. Ya. Jadi yang dalam urusan jual beli yang keras itu mazhab Hambali itu haram dan jual belinya batal. Dalam urusan yang berkenaan dengan minta-minta yang keras itu mazhab Hanafi, yang minta-mintanya itu haram tapi yang ngasihnya makruh. Maksud dia ben enggak diterus-terus no. Kalau nanti jaluk neng masjid itu masih dikasih terus nanti itu malah konconya jadi banyak. Konconya jadi banyak. Oke. Kira itu dua hal yang kita bahas hari ini. Menyangkut barang hilang itu kalau di masjid-masjid yang besar seperti Masjidil Haram itu, lalu jalan keluarnya adalah ada tempat itu untuk menampung barang hilang. Jadi tempat untuk menampung barang hilang, nanti orang yang merasa kehilangan bisa datang ke situ, ya, untuk ngecek barangkali masuk ke situ. Ya. Jadi tidak melalui diumumkan. Ya. Atau kalau enggak, ya tulis saja di depan situ telah ditemukan sebuah HP yang merasa punya HP-nya hilang di masjid, silakan berhubungan dengan ini. Kata para ulama, pengumuman itu jangan rinci, cukup HP. Nanti HP jenengan merek apa? Nah, ketika datang merek ini, oh bukan, berarti bukan punya jenengan. Kalau rinci, nah, orang yang nakal bisa aja itu ngakoni milik dia. Nanti yang benar-benar pemiliknya hilang. Padahal nawaitunya adalah mencari pemiliknya yang benar. Jadi cukup kata para ulama pengumuman itu ijmal, mujmal. HP ditemukan tas. Nah, tasnya itu warna apa? Kalau ada mereknya apa, kalau ada isinya apa. Kalau dicek benar, oh ya berarti dia pemiliknya. Oke, waktunya sudah habis. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan Pak, satu. Apa? Orang meninggal dunia. Oh, ya. Oke. Ya, pengumum yang banyak kan mengumumkan orang meninggal dunia. Nah itu apa pengumuman tadi itu sesungguhnya tidak berlaku secara mutlak. Kalau di masjid sedang ada kegiatan, nah begitu itu para ulama termasuk yang tadi makruh. Tapi kalau tidak ada kegiatan di masjid, tidak ada orang, pengumuman itu tujuannya adalah ke para tonggo, Anda itu api. Jadi pokoknya peruntukan masjid itu jangan sampai dengan kegiatan lain dia menjadi terganggu kegiatan orang yang di situ. Itu aja yang ingin dijaga. Tapi kalau pas masjidnya kosong, ya, jam-jam 9 kosong, yang ada di situ cuma yang ngepel-ngepel, lalu kemudian ada berita yang penting, nah sudah nyalakan aja, sampaikan. Karena tidak ada di situ orang yang terganggu. Oke. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya.
astaghfirullah minal khataaya rabbi